Bab 646. Menatap benua abadi-abadi yang dulu megah, mata Jiang Zi berbinar tajam. Bersiap memasuki kota. Tetapi berhati-hatilah, Zheng Rentu tidak mungkin tidak menyadari bahwa aku telah kembali. Jadi, pasti ada jebakan besar yang dipasang di dalam kota. Jadi, lanjutkan dengan sangat hati-hati. Jiang Zi memberi instruksi. Meskipun dia memiliki 2 kartu kuat di lengan bajunya, dia masih ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam. Setelah mendengar ini, banyak bawahan Jiang Zi menjadi tegang, masing-masing menunjukkan ekspresi tekad untuk mati jika perlu. Di antara mereka, satu orang mencibir dingin dan diam-diam menghancurkan sepotong batu giok. Sesaat kemudian, sekelompok orang dengan hati-hati menyusup ke kota. Namun begitu mereka masuk, ledakan, suara nyaring meriam upacara bergema, dan kembang api berhamburan ke segala arah. Bang 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 bang, satu suara baru saja mereda ketika suara lain dimulai. Setelah penghormatan meriam, terdengar suara petasan yang riuh. Diiringi dengan kembang api, 2 naga raksasa menari-nari sambil mengibaskan ekornya saat muncul dari 2 jalan utama. Setelah tarian naga, ada lebih dari selusin tarian barongsai. Suara gong dan genderang, langit dipenuhi petasan. Kemudian, banyak sekali orang berdatangan dari segala arah. Beberapa memegang bendera kecil berwarna. Beberapa orang mencabut spanduk. Dalam waktu singkat, mereka mengepung Jiang Zi dan kelompoknya. Tidak lama setelah itu, Huang Qingtian turun dari langit, membungkuk sambil memegang tongkat di tangan, sambil berteriak keras, "Ayo, kita pergi." Saat suaranya jatuh, sekelompok wanita berpakaian indah membentuk tim genderang di belakang Huang Qingtian, dengan dia sebagai pemimpin, mengenakan perona pipi, menari dengan langkah yang memukau sambil berputar-putar. Pada saat yang sama, sebuah spanduk besar dikibarkan di gedung terbesar di kota itu. "Selamat datang Jiang Zi yang agung, penguasa benua abadi-abadi, kembali ke benua abadi-abadi." Jiang Zi tercengang, wajahnya dipenuhi kebingungan. Bawahannya juga sama bingungnya, menggaruk-garuk kepala karena bingung. Ini, apa yang sedang terjadi? Bukankah ini jebakan? Bukankah ini seharusnya menjadi pertarungan yang sengit? Namun, saat masih linglung, sekelompok wanita berwajah halus mendekat dan memasangkan kerah di leher mereka. Hal ini membuat mereka makin bingung. Mereka kembali untuk membalas dendam, jadi mengapa rasanya seperti kembalinya yang penuh kemenangan? Untuk sesaat, mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. "Mungkinkah ada tipuan?" salah satu bawahan bertanya. "Ini, aku juga tidak tahu." Tanpa sadar, semua bawahan mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Zi. Jiang Zi mengusap dahinya. Dia lebih bingung daripada siapapun saat ini. "Oh, bolehkah aku bertanya apakah ini Jiang Zi yang agung, penguasa benua abadi-abadi?" Pada saat ini, Huang Qingtian dan Li Hongtian membungkuk dan mengikis, mendekati Jiang Zi bersama-sama. "Siapa kamu?" Jiang Zi memandang keduanya dengan waspada. "Saya Huang Qingtian dari benua abadi yang sunyi." "Saya Li Hongtian dari benua abadi Sining." "Salam, Jiang Zi, penguasa benua abadi-abadi." Keduanya berbicara serempak. Setelah mendengar ini, Jiang Zi, bersama kelompok bawahannya, juga sangat terkejut. "Desolate, penguasa benua Desolate. Anda adalah ayah mertua Zheng Rentu." Jiang Zi tanpa sadar mundur 2 langkah, ekspresinya menjadi lebih waspada. "Oh, Jiang Zi, penguasa benua abadi-abadi, dari mana kau mendapatkan ini? Bagaimana mungkin aku menjadi ayah mertua Zheng Rentu?" Huang Qingtian membungkuk dan menggaruk, berkata, "Sejujurnya, Zheng Rentu lah yang menipu putriku yang tidak bersalah. Tentu saja, itu masih masalah kecil. Yang lebih tidak bisa ditoleransi adalah dia benar-benar berencana untuk merebut tahta saat kamu, Jiang Zi, penguasa benua abadi-abadi, tidak berada di benua abadi-abadi. Dia benar-benar pantas mati." "Benar sekali. Aku mengetahui masalah ini dan segera menanganinya. Aku sudah melumpuhkan kultivasi Zheng Rentu dan menangkapnya. Dia sedang menunggu keputusanmu di istana penguasa." Kata-kata Huang Qingtian, meninggalkan Jiang Zi dan kelompoknya dalam keadaan linglung. Ekspresi Jiang Zi bahkan lebih rumit. Dia masih memikirkan bagaimana cara menghadapi Zheng Rentu, tetapi dia sudah lumpuh begitu mereka memasuki gerbang kota. "Huang, penguasa benua sunyi, jika ingatanku benar, benua abadi sunyi milikmu adalah salah satu dari 3 benua tengah.
Dulu aku, Jiang Zi, paling-paling hanya penguasa salah satu dari 3 benua bawah. Jadi, mengapa kau memperlakukanku dengan begitu hormat? Jiang Zi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jiang Zi, penguasa benua abadi-abadi, apa yang kau katakan? Apakah ada perbedaan antara 3 benua tengah dan 3 benua bawah? Tidak ada perbedaan. Li Hongtian menimpali. Apakah itu menghalangi kekagumanku padamu? Tidak. Li Hongtian menimpali lagi. Kalau begitu, hanya itu saja. Huang Qingtian bertepuk tangan, memperlihatkan giginya yang patah karena terkena cipratan seember kotoran, lalu berkata sambil menyeringai, kau tidak tahu, aku mengagumimu sejak kau masih memakai popok. Tidak, sejak aku masih memakai popok. Jiang Zi memandang keduanya. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, meskipun mereka menyanjung, ekspresi halus mereka memberitahunya bahwa keduanya tidak suka menipu. Baiklah, bawa aku menemui Zheng Rentu, kata Jiang Zi. Hehe, kami akan segera membawamu ke sana. Li Hongtian dan Huang Qingtian, satu di depan dan satu di belakang, berkata dengan bersemangat, sementara kepala mereka menoleh untuk melihat sekeliling. Ngomong-ngomong, Jiang Zi, penguasa benua abadi-abadi, ku dengar kau membawa kembali 2 manusia abadi. Bolehkah aku bertanya di mana 2 senior manusia abadi itu? Keduanya bertanya sambil tersenyum. Pertanyaan ini segera membuat Jiang Zi menyadari sesuatu. Manusia abadi. Dia langsung mengerti. Mungkin mereka berdua telah mengetahui teror dari manusia abadi melalui beberapa saluran, itulah sebabnya mereka menjadi seperti ini. Jika memang begitu, itu memang masuk akal. Bagaimana kamu tahu? Tatapan tajam Jiang Zi tertuju pada keduanya. Keduanya menegang dan dengan cepat menjelaskan, Lu Chong adalah kakak laki-lakiku. Lu Chong. Jiang Zi mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengenalinya. Lu Ge bilang dia anggota Brigade Pupuk Kandang di tempatmu. Li Hongtian cepat-cepat menjelaskan. Seorang bawahan dari pelayan Lu. Kunjungi untuk pengalaman membaca novel terbaik. Alis Jiang Zi bergerak sedikit. Jika dia adalah bawahan dari pelayan Lu, maka masuk akal jika dia tidak mengenalinya, dan mereka tahu tentang Brigade Kotoran, jadi sepertinya mereka memang punya hubungan dengan orang-orang di pulau itu. Oh, dan Gong Chen, kakak laki-laki. Li Hongtian menambahkan. Gong Chen. Mendengar ini, ekspresi Jiang Zi benar-benar rileks. Dia secara alami mengenali Gong Chen, dan berkat Gong Chen dia mampu menjadi salah satu bawahan sang guru. Begitulah kelihatannya. Keduanya memang bukan musuh. Sepertinya kita adalah satu keluarga. Jiang Zi berkata dengan ekspresi santai. Ya, satu keluarga. Keduanya kegirangan, membungkuk dan menggosok-gosokkan benda ke tubuh mereka. Ini senior Lu dan senior Wu. Jiang Zi memperkenalkan. Salam untuk kedua senior. Mendengar ini, Li Hongtian dan Huang Qingtian segera mengalihkan pandangan mereka ke Lu Qingshan dan Wu Yonghong. Setelah bertukar salam, Huang Qingtian mengirimkan suaranya, bertanya, Lao Li, apakah kamu dapat melihat petunjuk? Saya tidak bisa melihat apapun, mereka seperti manusia abadi. Li Hongtian menyampaikan suaranya sebagai tanggapan. Keduanya tampak bingung. Bahkan jika budidaya mereka ditekan, seharusnya tidak ada petunjuk sama sekali. Jangan lihat, kami berdua orang tua ini hanya manusia abadi, tidak ada yang bisa dilihat. Tampaknya mereka telah melihat pikiran keduanya. Wu Yonghong dan Lu Qingshan membelai jenggot mereka dan tersenyum tipis. Bab 647. Kelompok itu melanjutkan. Di bawah pimpinan Huang Qingtian, mereka berjalan menuju istana penguasa benua. Memasuki istana, Jiang Zi mendesah dalam-dalam saat melihat bangunan-bangunan yang familiar. Ketika dia dipenjara di Pulau Bayangan Gelap, dia pikir dia tidak akan pernah kembali. Tapi sekarang, dia tidak hanya bisa kembali, tetapi dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Karena insiden Pulau Bayangan Gelap, Huang Qingtian secara otomatis telah membantu membersihkan jalannya. Waktu telah benar-benar berubah. Pencapaian seperti itu berada di luar mimpinya yang terliar sebelumnya. Di alun-alun depan, Zheng Rentu berlumuran darah, anggota tubuhnya terkulai rendah, terikat erat oleh rantai besi besar bertuliskan rune. Tuan Jiang Zi, inilah pelaku utamanya, dalang di balik segalanya, kata Huang Qingtian sambil menyeringai saat dia memimpin jalan. Jiang Zi mengangguk dan perlahan berjalan menuju Zheng Rentu. Merasakan kedatangan Jiang Zi, Zheng Rentu mengangkat kepalanya.
Tidak ada rasa takut dalam ekspresinya seperti yang diduga orang. Tidak ada pula yang tidak mau menerima kekalahan. Sebaliknya, dia menjilat bibirnya dan menatap Jiang Zi dengan senyuman menakutkan. "Jiang Zi, kita bertemu lagi," katanya dengan bibir terangkat. Wajah Jiang Zi tetap tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangannya, mewujudkan sebuah belati. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menusukkannya ke bahu Zheng Rentu. "Tusukan ini untuk Zheng Yun," katanya dengan dingin. Hahaha, alih-alih berteriak kesakitan, Zheng Rentu malah tertawa dingin. "Kamu benar-benar berhasrat membalas dendam, tetapi apakah hanya itu saja kekuatan yang kamu miliki? Ayo, berikan lebih banyak kekuatan." Dia meraung. Dengan ekspresi dingin, Jiang Zi menusuknya lagi dengan belati. "Tusukan ini, untuk Zhang Xin." Dia terus menusuknya berulang kali. Setiap tusukan ditujukan untuk seseorang yang telah meninggal secara tragis di tangan Zheng Rentu. Dia menghitung setiap nama, menusuk lagi dan lagi. Bau darah meresapi pemandangan itu. Yang lainnya berdiri menonton dari sekitar mereka. Namun, perhatian Li Hongtian dan Huang Qingtian terganggu. Meskipun urusan Jiang Zi kemungkinan tidak akan melibatkan mereka lagi, mereka masih penasaran dengan situasi dengan dua kultivator abadi di dekatnya. "Pak Tua Lu, apakah kamu punya korek kuping?" Wu Yonghong bertanya pada Lu Qingshan sambil menggali telinganya. "Oh, ya." Lu Qingshan meraih cincin penyimpanannya dan mengeluarkan korek kuping, lalu menyerahkannya kepada Wu Yonghong. "Terima kasih." Wu Yonghong berjongkok dan mulai membersihkan telinganya. Lu Qingshan memainkan kuku-kukunya dengan malas. Huang Qingtian dan Li Hongtian yang telah mengamati keduanya dengan saksama, tercengang. Apakah mereka benar-benar dua orang ahli tertinggi? Mereka tampak sangat tidak bermartabat. Hahaha. Pada saat ini, Zheng Rentu, yang penuh dengan luka tusuk dan darah mengalir, tertawa terbahak-bahak. "Jiang Zi, tidak peduli berapa kali kau menusukku, kau tidak akan bisa membunuhku." Hahaha. Wajah Jiang Zi menjadi pucat melihat kondisi Zheng Rentu. Dalam waktu singkat, dia telah menikamnya lebih dari 100 kali, dengan serangan terbaru semuanya menargetkan titik vital, namun Zheng Rentu tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Ini sungguh aneh. Tanpa sadar, dia menyalurkan seluruh kekuatan miliknya pada alam abadi esensi sejati, melancarkan serangan telapak tangan yang dipenuhi esensi abadi yang kental. Ruang angkasa beriak dan berfluktuasi. Serangan telapak tangan yang kuat mendarat tepat di dada Zheng Rentu. Hah! Zheng Rentu memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Namun, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggal, malah mengangkat bibirnya dengan senyum dingin dan berkata, "Betapa mengejutkannya, Jiang Zi, kamu telah mencapai alam abadi esensi sejati. Aku cukup penasaran dengan apa yang telah kamu alami selama ini. Tidak hanya kultivasimu meningkat pesat, bahkan teman lamaku ini pun berbalik untuk membantumu. Namun, tak peduli kesempatan apapun yang telah kau peroleh, kau tetap tak akan mampu membunuhku." Hahaha, tawanya yang liar bergema sepanjang adegan. Hal ini langsung membuat Jiang Zi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mengingat kondisi Zheng Rentu saat ini, lupakan 100 tusukan sebelumnya, dia seharusnya tidak bisa bertahan dari serangan berkekuatan penuh tadi. Tanpa ragu-ragu, dia melancarkan serangan telapak tangan berkekuatan penuh lainnya ke titik-titik vitalnya. Namun Zheng Rentu masih belum menunjukkan tanda-tanda kematian. Sebaliknya, aura mengerikan meledak dari tubuhnya, kulitnya mulai memerah, dan kekuatannya tampaknya meningkat pesat. Ini, apa yang sedang terjadi? Melihat hal itu, semua orang yang hadir menampakkan ekspresi terkejut dan tanpa sadar melangkah mundur. Bab 648. Bahkan Jiang Zi mulai mundur, wajahnya dipenuhi dengan gravitasi. Sebab pada saat ini, aura yang terpancar dari Zheng Rentu memberinya tekanan luar biasa, seolah-olah ada binatang buas purba yang terbangun di dalam dirinya. Retakan. Di bawah ledakan Zheng Rentu, rantai besi tebal yang diukir dengan rune robek menjadi dua oleh tangannya. Hehehe. Dia muncul dengan mata merah, rambutnya yang acak-acakan memancarkan niat membunuh saat dia menatap Huang Qingtian. "Orang tua bodoh, untung saja aku tidak pernah berencana untuk bergantung padamu. Kalau tidak, kau pasti sudah menghancurkanku sepenuhnya." Dia berbicara dengan dingin.
Huang Qingtian mengerutkan alisnya. Dia juga menyadari kondisi Zheng Rentu yang tidak normal dan merasakan ancaman yang kuat. Tanpa sepatah kata pun, dia membalikkan telapak tangannya, melepaskan kekuatan alam abadi bintang. Dia memukul dada Zheng Rentu dengan serangan telapak tangan yang menekan. Hahaha. Zheng Rentu tidak bergerak sedikit pun, malah tertawa terbahak-bahak. Kekuatan yang diberikan kepadaku oleh utusan itu sungguh luar biasa. Apa yang dimaksud dengan alam abadi bintang? Mati saja, kalian semua akan mati. Semua orang yang hadir harus mati. Saat berbicara, ekspresi Zheng Rentu berubah menjadi ganas. Dia memukul bahu Huang Qingtian dengan telapak tangannya. Anehnya, Huang Qingtian dari alam abadi bintang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan terpental, mendarat dengan luka parah. Apa adegan ini? Ekspresi semua orang berubah serius. Tak seorang pun yang menduga kekuatan Zheng Rentu saat ini begitu hebat. Apa sebenarnya yang terjadi, dan siapakah utusan ini? Li Hongtian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Jiang Zi menggelengkan kepalanya dengan wajah tegas, dia juga tidak tahu. Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Li Hongtian berteriak. Jiang Zi mengangguk. Setelah bertukar pandang, Li Hongtian menyerang terlebih dahulu, diikuti Jiang Zi di belakang. Akan tetapi, begitu keduanya mendekati Zheng Rentu bersama-sama, mereka terpental oleh satu serangan telapak tangan. Dengan lambaian tangannya yang lain, kelompok bawahan Jiang Zi juga terpental secara bersamaan. Kakinya menghentak, tanah runtuh. Di tengah suara yang memekakkan telinga, bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, menjadi puing-puing. Hahaha, siapa lagi? Kalian orang-orang lemah, siapa di antara kalian yang bisa menyakitiku, meskipun hanya sedikit? Tawa sombong meledak dari mulut Zheng Rentu, matanya dipenuhi kegilaan dan semangat karena memiliki kekuatan seperti itu. Namun, tepat saat suaranya melemah, sebuah pipa muncul secara tak terduga. Benda itu menghantam kepalanya dengan keras, sehingga menciptakan lubang besar di tengkoraknya. Anak muda, jangan berisik sekali. Orang tua ini mengupil, dan kau hampir membuatku tuli. Zheng Rentu menyentuh kepalanya yang berdarah, dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Saya terluka. Bagaimana saya bisa terluka? Beraninya kau menyakitiku. Wajahnya cepat berubah marah saat dia melotot tajam ke arah dua lelaki tua Lu Qingshan. Sementara itu, Li Hongtian dan Huang Qingtian, wajah mereka muram, mata mereka melotot, penuh dengan keterkejutan. Mereka baru saja menyaksikan kemampuan bertahan Zheng Rentu dalam kondisi ini, serangan telapak tangan berkekuatan penuh mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Namun dia malah tertimpa pipa rokok tua seperti ini. Jadi inikah kekuatan manusia abadi? Sungguh menakutkan. Seorang master tetaplah seorang master. Pukulan pipa biasa ini saja sudah cukup untuk merevolusi pemahaman mereka. Mati saja kau, orang tua bodoh. Aku ingin kau mati. Sebuah suara buas terdengar. Tangan Zheng Rentu berubah menjadi cakar, bersinar merah, saat ia menyerang kedua lelaki tua itu. Hati-hati, kalian berdua. Li Hongtian secara naluriah berteriak. Namun saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah suara halus terdengar. Aduh! Sebuah korek kuping terbang keluar, membawa sedikit kotoran telinga, dan menembus tepat ke arah alis Zheng Rentu. Bab 649. Zheng Rentu menghentikan langkahnya. Matanya yang lebar dipenuhi rasa tidak percaya dan enggan sebelum dia jatuh ke tanah. Sudah kubilang jangan cari masalah, tapi kau tidak mau mendengarkan. Wu Yonghong menguping dengan santai dan melemparkan pandangan meremehkan ke arah Zheng Rentu yang terjatuh. Membosankan sekali. Ayo, Wu tua, kita main catur saja. Lu Qingshan meregangkan tubuhnya dengan malas dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ya. Saat mendengar catur, tangan Wu Yonghong langsung gatal karena penasaran. Ia berseru, "Hei, anak-anak muda, carikan kami kamar yang ada mejanya. Tempat kumuh kalian ini terlalu membosankan." Namun, pada saat ini, Li Hongtian, Huang Qingtian, dan yang lainnya masih dalam keadaan terkejut. Bukan saja pipa telah melukai Zheng Rentu, tetapi kini penyumbat telinga telah langsung membunuhnya. Yang lebih membuat mereka tercengang adalah aura yang terpancar dari korek kuping tadi. Tampaknya itu merupakan artefak abadi tingkat surgawi. Sebuah korek kuping bermutu surgawi. Mereka berdua terengah-engah untuk waktu yang lama.
Mereka akhirnya mengerti makna di balik peringatan Lu Chong sebelumnya tentang jangan pernah memprovokasi manusia abadi dan bumi abadi. Ada apa? Kau tidak mendengarku? Lu Qingshan memanggil dengan tidak sabar. Ya, kami mendengarmu. Huang Qingtian akhirnya tersadar dan menjawab sambil membungkuk berulang kali, mohon tunggu sebentar, para tetua yang terhormat. Saya akan segera meminta seseorang untuk mengaturnya. Huang Qingtian tidak berani menunda sedetik pun. Dia segera membuat pengaturan. Setelah menenangkan kedua tetua, semua orang bergegas kembali ke tempat kejadian, berkumpul di sekitar mayat Zheng Rentu dengan ekspresi muram. Apakah dia dari ras alien? Li Hongtian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Huang Qingtian menggelengkan kepalanya, sulit untuk dikatakan. Jika dia benar-benar dari ras alien, masalah ini sangat serius, kata Li Hongtian. Memang, Huang Qingtian mengangguk sambil mendesah. Meskipun mereka tidak hidup di era itu, hanya dengan menyebut ras alien saja mereka sudah merasa takut. Pada usia itu, jika bukan karena beberapa manusia yang kuat, seluruh umat manusia mungkin telah punah. Semoga saja itu hanya teknik kultivasi yang jahat. Huang Qingtian mendesah saat dia bergerak untuk menangani mayat Zheng Rentu. Namun tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, Zheng Rentu yang terbaring di tanah membuka matanya dengan ekspresi dingin. Apa? Huang Qingtian merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia buru-buru melepaskan diri dan mundur. Mereka menyaksikannya. Zheng Rentu, yang beberapa saat yang lalu telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan, berdiri berlumuran darah, tampak sangat menakutkan seperti mayat berjalan. Aku benar-benar tidak menyangka si tua bodoh itu benar-benar akan membunuhku. Tapi apa pentingnya kematian? Sekarang kedua orang tua itu tidak ada di sini, apa yang bisa kalian lakukan untuk menghentikanku? Dia tertawa dingin. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi petir dan menyerang kelompok itu. Huang Qingtian dan rekannya ketakutan, lalu berteriak, cepat, pergi dan tangkap dua tetua manusia abadi. Terlambat, aku punya lebih dari cukup waktu untuk membunuh kalian semua sebelum mereka tiba, lalu dengan mudah melarikan diri. Sedangkan untuk dua orang tua bodoh itu, aku akan menangani mereka perlahan-lahan nanti. Zheng Rentu tertawa gila-gilaan, penuh ejekan. Wajah Huang Qingtian dan rekannya menjadi begitu gelap hingga air bisa menetes, hati mereka penuh kekhawatiran. Memang, dengan kekuatan Zheng Rentu saat ini, dia pasti bisa mencapai hal ini. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar menenangkan Huang Qingtian dan rekannya, kalian berdua mundurlah. Aku akan menanganinya. Pemimpin Sekte Jiangzi, kamu. Keduanya menatap Jiangzi dengan heran dan penuh keraguan. Bukan berarti mereka meremehkan Jiangzi, tetapi mereka jelas melihat bagaimana Zheng Rentu telah melemparkannya hanya dengan satu serangan telapak tangan sebelumnya. Zheng Rentu juga berbalik, wajahnya dingin. Jiangzi, kekuatanmu bahkan tidak sebanding dengan orang-orang lemah ini. Apa hakmu untuk mengancam? Jika kau terburu-buru untuk mati, tunggu giliranmu. Setelah aku membunuh orang-orang lemah ini, aku akan meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah denganmu. Menghadapi kata-kata mereka, Jiangzi hanya tersenyum tipis, mempertahankan ketenangannya. Alasan dia tidak bisa mengalahkan Zheng Rentu sebelumnya hanyalah karena dia belum memperlihatkan kartu asnya. Bagaimanapun, setelah kekuatannya meningkat, dia ingin menguji seberapa kuat dirinya. Itulah sebabnya dia tertangkap basah dan terluka oleh Zheng Rentu. Tetapi ini tidak berarti dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Pemimpin Sekte Jiangzi, mengapa kau tidak memberitahu para tetua terlebih dahulu? Kita bisa bertahan di sini sebentar, seru Huang Qingtian. Ya, pemimpin Sekte Jiangzi. Li Hongtian juga cepat berteriak. Meskipun mereka tahu Jiangzi pasti punya beberapa kemampuan, mereka benar-benar tidak percaya dia punya kemampuan untuk menghadapi Zheng Rentu saat ini. Namun, Jiangzi tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya. Segera, lebih dari selusin artefak bersinar naik ke udara. Aura mereka yang mengerikan bercampur jadi satu, menyebar tak terkendali. Apa? Li Hongtian dan rekannya terjatuh ke tanah karena terkejut. Rahang mereka hampir ternganga ke lantai. Bab 650. 10. Lebih dari 10 artefak abadi tingkat atas. Zheng Rentu tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, wajahnya menjadi gelap saat ia berbalik untuk melarikan diri. Akan tetapi, saat ia baru saja berbalik,
sebuah wajan besar jatuh di udara dan menjebaknya di dalamnya. Momen berikutnya, penjepit api turun, menarik api surgawi yang meletus di bawah wajan dalam kobaran api yang menjulang tinggi. Ah! Zheng Rentu yang terkurung dalam wajan, menjerit sekeras-kerasnya. Namun sebelum teriakannya selesai, sebuah spatula melayang ke udara. Dengan membalik, hanya dalam beberapa tarikan napas, Zheng Rentu yang berada di dalam wajan menguap ke udara tipis, jiwanya sepenuhnya tercerai-berai. Saat api mereda, sebuah gayung air muncul, mengambil air surgawi dan menuangkannya ke dalam wajan. Sebuah bantalan wol baja yang memancarkan energi tertinggi muncul entah dari mana dan mulai menggosok wajan. Setelah menggosok wajan sampai berkilau, Jiang Zi melambaikan tangannya, mengambil semua artefak abadi utama. Urutan kejadian yang mulus ini membuat Li Hongtian dan Huang Qingtian berdiri tercengang di samping, bagaikan orang desa yang melihat sesuatu yang luar biasa. Keringat dingin sudah keluar di sekujur tubuh mereka. Terutama Huang Qingtian yang terlihat seperti akan pingsan kapan saja. Jika Li Hongtian tidak membawa Lu Chong dan yang lainnya ke sini, bukankah dia, Huang Qingtian, akan menemui nasib yang sama seperti Zheng Rentu sekarang? Memikirkannya saja membuatnya merinding. Sepertinya Lu Chong sama sekali tidak melebih-lebihkan. Benar-benar ada tanah suci seperti yang dia gambarkan, kata Li Hongtian dengan takjub. Saya merasa deskripsi Lu Chong kurang tepat. Jiang Zi ini dengan santainya menghasilkan lebih dari 10 artefak abadi tingkat atas. Ini bukan sekadar tanah suci, ini jelas wilayah suci. Huang Qingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengoreksi. Memang, kedua pria itu mendesah heran. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat beruntung. Setidaknya mereka telah memilih sisi yang benar dan menjalin hubungan dengan orang-orang di tempat ini. Tetapi jika saja mereka dapat lebih dekat lagi. Sambil memikirkan hal ini, kedua lelaki itu bertukar pandang sebelum tiba-tiba berlutut. Bolehkah kami bertanya, Gubernur Jiang Zi, apakah Anda membutuhkan bawahan? Kalian berdua, Jiang Zi menatap mereka dengan tak berdaya dan berkata, kalian berdua adalah gubernur terhormat dari 3 benua tengah. Bagaimana kalian bisa melayaniku? Tolong, Gubernur Jiang Zi, terimalah kami. Keduanya tetap teguh pendiriannya. Jiang Zi memegang dahinya. Akan tetapi, jika mempertimbangkan perlunya lebih banyak orang untuk menjaga gerbang teleportasi, membawa mereka berdua mungkin bukan ide yang buruk. Itu mungkin saja, tetapi mengikuti saya tidak akan memberi Anda perlakuan dan kenyamanan yang sama seperti menjadi gubernur. Tidak apa-apa, asalkan makanan dan penginapan disediakan. Keduanya cepat menanggapi, wajah mereka penuh kegembiraan. Sementara itu, di samping bawahan Jiang Zi juga sangat bersemangat, ekspresi mereka dipenuhi dengan semangat. Mereka akhirnya mengerti mengapa Jiang Zi begitu hormat kepada kedua kultivator abadi itu. Dan mereka akhirnya mengerti mengapa Jiang Zi tidak memerlukan persiapan apapun sebelum melawan. Dengan lebih dari 10 artefak abadi, dan 2 pembudidaya abadi, persiapan apa yang dibutuhkan, dan sebagai bawahan, prospek masa depan mereka sekarang terjamin. Namun, salah seorang di antara mereka menatap ke langit, tangannya gemetar tak terkendali. Air mata hampir mengalir di wajahnya. Surga, seperti apa situasi yang terjadi? Segala sesuatunya tidak berkembang seperti yang dibayangkannya. Bukankah dia seharusnya dihargai saat kembali? Bagaimana semuanya berakhir seperti ini? Saat itu, mengapa dia memilih berkhianat? Dia bisa meramalkan bahwa meskipun dirinya belum terbongkar, begitu Jiang Zi menyelidikinya, dia tidak akan bisa bersembunyi. Sambil memikirkan hal itu, dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke jantungnya. Waktu, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di Pulau Bayangan Gelap, Yi Feng memegang teko di tangan kirinya dan kipas di tangan kanannya. Di bawahnya, adalah 100 murid abadi di bumi. Kali ini ia berencana mengirim murid-muridnya keluar untuk menimba pengalaman. Dia tidak lupa bahwa ketika para murid ini meraih prestasi di benua Sungai Abadi, mereka bisa memberinya nilai keberuntungan. Mungkin ini juga bisa berhasil di alam abadi. Lagi pula, nilai-nilai keberuntungan itu cukup berguna baginya. Ada beberapa hal yang perlu aku ingatkan kepadamu sebelum kamu pergi keluar. Yang pertama adalah tetap bersikap low profile. Selalu ingat, kalian hanyalah makhluk abadi di bumi, mengerti? Jadi, selalu waspada terhadap tingkat kultivasimu, jangan pamer. Yi Feng memberi perintah.
Ya, kita hanyalah makhluk abadi di bumi. Para murid mengangguk dengan hormat. Bab 651. Mendengar ini, Yi Feng mengangguk dan sedikit rileks. Meskipun dia tidak dapat mengingat nama sebagian besar muridnya, mereka tetaplah muridnya, dan dia mempunyai rasa sayang kepada mereka. Jadi instruksi ini penting. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang biasa yang tiba-tiba memperoleh kekuatan Dewa Bumi. Mudah bagi mereka untuk menjadi sombong. Sekali mereka menjadi sombong, mereka mungkin menimbulkan masalah. Kalau di benua Sungai Abadi, status bumi abadi mereka mungkin masih dihormati, tapi di alam abadi, bumi abadi hanya sedikit lebih tinggi dari manusia abadi. Intinya, mereka ada di bagian bawah. Mereka mungkin akan dibunuh oleh ahli yang lebih kuat hanya dengan satu tamparan. Tentu saja, kamu juga tidak boleh terlalu lemah. Jika seseorang menindasmu, kamu bisa bersatu dan melawan, mengerti? Yi Feng menambahkan. Mendengar ini, para murid mengangguk dengan sungguh-sungguh, diam-diam mengingat ajaran Yi Feng. Hal kedua adalah dengan kekuatanmu yang terbatas, raihlah beberapa prestasi di alam abadi. Dengan begitu, tuanmu, aku, bisa merasa sedikit bangga, mengerti? Yi Feng melanjutkan. Ya, guru. Para murid menanggapi dengan hormat. Melihat ini, Yi Feng mengangguk dan mulai memberikan instruksi khusus kepada beberapa murid yang dikenalnya. Contohnya, Ci Yitong, masakanmu cukup enak. Kamu tidak harus berburu harta karun atau menjelajahi alam rahasia. Kamu bisa membuka restoran di suatu tempat dan perlahan-lahan membangun reputasinya. Itu juga akan menjadi sebuah prestasi. Yi Feng memberi instruksi. Ya, guru. Ci Yitong mengangguk. Kalian semua juga harus memanfaatkan keterampilan unik kalian dan berkembang di berbagai bidang. Yi Feng menambahkan. Lagi pula, meminta para murid ini untuk menjadi penguasa sebuah benua atau tokoh yang kuat di suatu daerah adalah hal yang tidak realistis. Namun, mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak di bidang lain. Sedangkan bagimu, Zhong Qing, jangan terburu-buru membalas dendam. Pertama, pergilah dan dapatkan pengalaman, pahami kekuatanmu sendiri, dan kenali alam abadi. Kemudian, kau bisa membalas dendam, dan meminta bantuan rekan-rekan seperjuanganmu. Yi Feng memberi instruksi. Ya, guru. Zhong Qing menanggapi dengan hormat. Setelah memberikan instruksi masing-masing kepada semua orang, Yi Feng secara pribadi mengantar mereka ke susunan teleportasi. Selamat tinggal, guru. Para murid memberi salam hormat saat mereka melangkah melalui susunan teleportasi satu per satu. Di luar susunan teleportasi, Jiang Zi dan Li Hongtian telah kembali dan dengan rajin menjaganya. Pada saat itu, susunan teleportasi mulai bergetar. Semua orang yang menjaganya melihat ke arah barisan itu, bertanya-tanya siapa lagi yang akan pergi menjalankan misi. Namun, ketika orang pertama melangkah keluar, mata Jiang Zi dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Karena orang ini adalah Dewa Bumi. Hanya Li Hongtian yang melihat sekeliling dengan tatapan kosong dan bertanya, ada apa? Kenapa kalian semua begitu terkejut? Dasar bodoh. Huang Qingtian segera berseru, itu adalah Dewa Bumi. Dewa Bumi telah keluar. Mendengar ini, Li Hongtian akhirnya mengerti. Dia tidak pernah menduga akan munculnya seorang Dewa Bumi. Mereka tahu bahwa Lu Qingshan dan Wu Yonghong, yang merupakan manusia abadi, sudah sangat kuat. Kekuatan seorang bumi abadi, di atas manusia abadi, tidak terbayangkan. Dan mereka telah lama mengetahui bahwa para Dewa Bumi ini semuanya adalah murid dari bos Pulau Bayangan Gelap. Seberapa kuatkah bos hingga memiliki murid seperti itu? Itu di luar imajinasi. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah Dewa Bumi pertama, muncullah Dewa Bumi kedua, ketiga, dan seterusnya. Hingga akhirnya, 100 Dewa Bumi keluar dari susunan teleportasi. Alam abadi akan segera berubah. 100 Dewa Bumi semuanya telah keluar. Jiang Zi dan yang lainnya gemetar ketakutan. Tidak terbayangkan guncangan dan dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh 100 Dewa Bumi ini di alam abadi. Bab 652. Salam, yang terhormat. Jiang Zi dan teman-temannya segera membungkuk, dengan hormat menunggu semua orang muncul. Karena jumlah orang yang banyak, selain perbedaan sederhana antara pria dan wanita, setiap orang mempunyai gayanya sendiri yang unik. Ada wanita yang secantik bidadari surga. Ada pula laki-laki yang sangat jelek dan tidak sopan. Beberapa terlihat berbudaya dan beradab,
bagaikan cendekiawan yang rendah hati, sedangkan yang lain terlihat garang dan mengancam, bagaikan penjahat ulung. Beberapa dari mereka tampak seperti penjahat sejati, sementara yang lain memiliki sikap yang luar biasa. Singkatnya, kelompok ini, bahkan Yi Feng pun tak dapat menahan diri untuk berkomentar bahwa mereka seperti 108 pahlawan dari kehidupan sebelumnya, semua jenis karakter hadir. Oleh karena itu, kemanapun mereka melangkah, kekacauan selalu menyertai. Tanahnya dipenuhi kulit biji bunga matahari, kulit kacang tanah, dan segala jenis sampah yang berserakan di mana-mana. Selamat tinggal, yang terhormat. Jiang Zi dan teman-temannya dengan sopan mengucapkan selamat tinggal, dan setelah semua orang pergi, dia segera memberi instruksi, ayo kita bersihkan bersama. Dengan mengatakan itu, Jiang Zi mulai bergerak. Li Hongtian dan Huang Qingtian mengikutinya. Namun, tepat saat keduanya hendak beraksi, sebutir biji bunga matahari yang dibuang di tanah menarik perhatian Li Hongtian. Li Hongtian menatapnya dengan tatapan kosong. Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan tangannya. Dia merasa benih ini agak tidak biasa. Ayolah, Pak Tua Li, kau memeriksa sebutir biji bunga matahari secermat itu. Huang Qingtian berkomentar dari samping. Li Hongtian mengabaikannya dan mengupas kulit biji itu, lalu menelannya. Pada saat berikutnya, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, yang langsung membanjiri dantiannya. Segera setelahnya, dia segera maju satu tingkat minor. Apa, kamu berhasil menerobos? Huang Qingtian menatapnya dengan mata terbelalak. Apakah itu benihnya? Astaga! Huang Qingtian menyadari apa yang terjadi dan buru-buru mencari di tanah. Meskipun dia tidak dapat menemukan biji bunga matahari yang bau, dia menemukan beberapa sampah yang dibuang begitu saja oleh para murid ini. Setelah diperiksa dengan saksama, potongan-potongan sampah ini ternyata setidaknya merupakan artefak abadi tingkat menengah, dan beberapa bahkan merupakan artefak abadi tingkat atas. Kita telah menemukan emas. Keduanya bertukar pandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan, hampir saling berpelukan karena kegembiraan. Sejak mengikuti Jiang Zi, mereka terus berharap siang dan malam untuk mendapat kesempatan memasuki pulau itu dan memperoleh beberapa peluang. Namun sekarang tampaknya, pekerjaan penjaga gerbang ini cukup menguntungkan. Di luar titik teleportasi, para murid berhenti. Kakak senior, apa maksud guru? Ya, guru ingin kita berprestasi tetapi juga memperhatikan tingkat kultivasi kita. Bagaimana sebenarnya situasinya? Tak pelak lagi, semua orang mengalihkan pandangan ke arah Su Yunyun. Penuh kebingungan, bukankah maksud guru cukup jelas? Su Yunyun menjelaskan, guru ingin kita kembali ke kesederhanaan. Kembali ke kesederhanaan. Itu benar. Su Yunyun mengangkat dagunya sedikit dan berkata, alam guru berada di luar imajinasi kita. Dulu kami berpikir bahwa menjadi penguasa daerah atau memonopoli sesuatu akan memuaskan tuan, tapi ternyata cara berpikir kami terlalu vulgar. Dilihat dari interaksi guru dengan saudara muda Chi Yitong, mungkin dia tidak ingin kita merebut kekuasaan atau membangun kerajaan, tetapi ingin kita menetap dan menjadi dewa bumi biasa. Pada saat yang sama, dia ingin kita bersinar dan berkontribusi sebagai dewa bumi. Mereka yang tahu sedikit tentang masa lalu guru pasti mengerti apa yang saya maksud, lanjut Su Yunyun. Dulu, bukankah guru hidup sebagai manusia biasa di kota Pinjiang? Dia ingin kita membenamkan diri dalam kehidupan fana sambil mempertahankan status abadi di bumi. Itulah sebabnya kami tidak pernah menerima pujian guru sebelumnya, kami telah salah memahami maksud guru. Setelah mendengar ini, setiap orang tiba-tiba menyadarinya. Jadi begitulah. Sekarang aku mengerti. Semua orang mendesah penuh pengertian, akhirnya memiliki tujuan yang jelas. Jadi, setiap orang harus berpikir matang-matang tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seru Su Yunyun. Mendengar ini, semua rekan murid pun merenung. Bagaimana denganmu, kakak senior? Su Yunyun bertanya. Aku, Zongqing menggaruk kepalanya, aku akan jalan-jalan berlatih saja sekarang. Su Yunyun mengangguk, lalu menoleh ke Chi Yitong dan berkata, kalau begitu, adik Chi, kamu pasti akan membuka restoran, kan? Ya, kakak senior. Chi Yitong mengangguk, lalu teringat sesuatu dan mendekati Fang Zhou yang menempati peringkat ke-40. Apa yang bisa saya bantu, kakak senior? Fang Zhou bertanya dengan cepat. Baiklah, saudara Fang, Anda mewarisi beberapa teknik kerajinan guru dan cukup terampil dalam pembuatan.
Saya berencana untuk membuka restoran dan membutuhkan beberapa peralatan, jadi saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu, kata Ci Yitong sambil tersenyum. Oh, itu sama sekali bukan masalah, meskipun benda-benda yang kubuat hanyalah artefak abadi tingkat menengah atau tingkat atas, tidak mencapai tingkat master yang kembali ke kesederhanaan. Selama kakak senior tidak keberatan, kata Fang Zhou sambil tersenyum. Bagaimana mungkin aku keberatan? Terima kasih atas bantuanmu, adik muda, Ci Yitong tersenyum. Tidak masalah, aku punya banyak. Fang Zhou tersenyum ringan dan melemparkan sebuah cincin penyimpanan kepada Ci Yitong yang berisi berbagai barang, termasuk meja dan kursi. Ia lalu berseru kepada murid-murid yang lain, saudara senior dan saudara junior, barang siapa memerlukan barang untuk membuka toko atau keperluan lainnya, dapat memperolehnya dariku. Sekaligus, banyak rekan murid berkumpul di sekitar Fang Zhou. Sementara itu, murid-murid yang lain berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan sambil mengucapkan selamat tinggal. Baiklah, rekan-rekan seperjuangan, marilah kita tetap berhubungan secara teratur, dan jika salah satu dari kita menghadapi kesulitan, kita harus saling membantu. Sepakat. Tentu saja. Selamat tinggal, kakak senior. Selamat tinggal, kakak senior. Sampai jumpa, adik muda. Semua orang mengucapkan selamat tinggal, lalu berubah menjadi garis-garis cahaya, menyebar ke segala arah. Bab 653. Sebulan dengan cepat berlalu setelah para pengikutnya pergi. Di Pulau Bayangan Gelap, Yi Feng berdiri di taman bermain yang baru dibangun sambil berlatih Tai Chi. Jubah putihnya bergerak tanpa angin, membuatnya tampak seperti seorang Grandmaster. Sementara itu, di sekelilingnya, semua orang berkumpul di sekitarnya, memperhatikannya dengan penuh perhatian. Menakjubkan. Setelah menyelesaikan gerakannya, Yi Feng tersenyum tipis. Ketika melihat orang banyak yang berkumpul di sekitarnya, dia merasa tidak bisa berkata apa-apa. Bubar, bubar. Dia melambaikan tangannya, lalu berbaring di kursi santai. Ding. Selamat tuan rumah, Anda telah menerima 5.000 poin takdir dari murid nomor 4. Poin takdir saat ini, 8.900 poin. Oh, nomor 4, Ci Yitong. Dia telah menjadi begitu berbakat hanya dalam waktu 1 bulan. Wajah Yi Feng berseri-seri karena kegembiraan. Yang membuatnya semakin bahagia adalah sebelumnya, saat murid-muridnya mencapai sesuatu di benua Sungai Abadi, sistem hanya akan menghadiahinya beberapa poin takdir. Namun sekarang di alam abadi, ia tiba-tiba mendapat 5.000 poin, ini setara dengan gaji beberapa bulan dari benua Sungai Abadi. Tampaknya spekulasi sebelumnya tidak salah, mengirim pengikut-pengikutnya untuk membuka restoran dan mengelola usaha kecil-kecilan dapat memberinya poin takdir. Taruhan di alam abadi memang berbeda. Sementara itu, di luar Pulau Bayangan Gelap, peristiwa terbakarnya Istana Surgawi Abadi telah menyebar dari orang ke orang, berpusat di beberapa benua abadi termasuk benua abadi yang sunyi, benua abadi-abadi, dan benua abadi Sining. Hanya dalam beberapa bulan, ia dengan cepat menyebar ke benua abadi lainnya di sekitarnya. Di benua abadi Cuyuan, ini adalah salah satu dari 3 benua tengah. Pada saat ini, beberapa sekte tingkat pertama dari benua abadi Cuyuan sedang mengadakan pertemuan tahunan mereka. Tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Jadi meskipun orang-orang ini tampak seperti orang-orang hebat, pada kenyataannya, ada banyak sekali gesekan tersembunyi yang disebabkan oleh konflik kepentingan. Biasanya, ketika mereka duduk bersama, isinya penuh dengan sarkasme dan ejekan. Namun, suasana tahun ini agak berbeda. Haha, Master Sekte Zhang Yu. Haha, Master Sekte Fang Xin. Halo, halo. 2 orang penguasa sekte yang sebelumnya hampir berperang dan menginginkan kematian satu sama lain, kini saling berbasa-basi, tampak seperti saudara yang telah lama hilang. Zhang Yu tak dapat menahan diri untuk berkata, Fang Xin, aku mendengar putramu membakar cabang Istana Surgawi Abadi. Itu benar. Fang Xin mengelus jenggotnya dan berkata dengan puas, sama seperti anakmu, 1 api saja, semuanya selesai dengan tuntas, tidak ada yang tersisa. Hahaha, kalau begitu bukankah itu menjadikan kita keluarga? Zhang Yu tertawa. Benar, kita adalah keluarga. Fang Xin mengelus jenggotnya sambil tersenyum, mulai sekarang, kedua sekte kita harus saling membantu. Tentu saja, tentu saja. Bagaimana kalau begini, untuk menunjukkan ketulusanku,
aku tidak akan lagi memperebutkan wilayah sengketa yang telah kita perebutkan, itu milikmu sekarang, kata Zhang Yu dengan murah hati. Saudaraku, kau terlalu baik. Kebetulan, sekte kami baru-baru ini membuka gudang harta karun dan menemukan beberapa teknik tingkat abadi. Aku akan meminta seseorang mengirimkan beberapa salinan kepadamu nanti. Fang Xin menjawab dengan murah hati. Sementara mereka berbincang, dua orang mantan musuh bebuyutan lainnya ikut bergabung dalam percakapan. Saudara-saudaraku terkasih, apakah kalian tidak melupakan kami? Kita juga keluarga. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Oh kamu, Fang Xin dan Zhang Yu mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Benar sekali, putraku yang tidak layak telah melakukannya dengan baik, bulan lalu dia membunuh beberapa pengawas di cabang lokal Istana Surgawi Abadi, dan sekarang dia juga dipenjara di Pulau Bayangan Gelap. Orang itu mengelus jenggotnya dengan bangga. Wah, kita benar-benar keluarga. Fang Xin dan Zhang Yu berdiri dan buru-buru berjabat tangan dengannya. Ketiganya meringkuk bersama, lalu mengalihkan pandangan penuh tanya kepada orang terakhir. Hehe, perbuatan anakku lebih hebat lagi. Orang terakhir tidak dapat menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya, dan di bawah tatapan penuh harap dari ketiganya, dia perlahan berkata, putraku Mengi pengawas wanita cabang lokal kami. Istana Surgawi Abadi sangat marah dan memenjarakannya di Pulau Bayangan Gelap untuk selamanya. Dia sangat menekankan kata, keabadian. Mendengar ini, ketiganya terkejut. Ya ampun, hebat sekali bosnya, bos yang sesungguhnya, silakan duduk di kursi kehormatan. Ketiganya buru-buru berdiri untuk memberikan tempat duduk terbaik kepada orang terakhir, menunjukkan rasa hormat penuh. Mari kita bersikap sederhana, sederhana saja. Orang itu melambaikan tangannya dengan santai sambil berbicara. Namun tubuhnya rileks dengan nyaman di kursi, sangat menikmati pujian itu. Baiklah, saat putranya sukses, ayahnya pun ikut senang dan bangga. Melihat keempat orang ini, dua master sekte lainnya benar-benar tercengang. Penuh kebingungan. Sejak kapan di penjara di Pulau Bayangan Gelap menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan? Lagi pula, bukankah keempat orang ini sebelumnya adalah musuh bebuyutan? Mereka biasa bertarung sampai mati setiap kali bertemu, berharap mereka dapat membunuh satu sama lain dengan satu serangan telapak tangan, tetapi sekarang tiba-tiba, mereka bersedia memberikan hati mereka satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Keduanya tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras mereka berpikir. Bab 654. Batuk-batuk. Di antara kedua orang itu, pria bernama Li Kun tidak dapat menahan batuk dua kali sebelum berkata, semuanya, harap tenang. Sebelum rapat, saya punya pengumuman penting. Mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian kepadanya. Putraku yang tidak layak telah membangkitkan fisik suci transformasi agung, dan bulan depan adalah upacara kedewasaannya. Untuk merayakannya, Sekte Lembah Hutan berencana untuk mengadakan pesta besar pada hari pertama bulan depan. Oleh karena itu, memanfaatkan pertemuan ini, saya ingin menyampaikan undangan kepada semua pemimpin sekte yang hadir. Pastikan Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda, dan mungkin Anda juga dapat memberikan beberapa petunjuk kepada putra saya. Setelah berbicara, Li Kun menyipitkan matanya dan membelai jenggotnya. Matanya dengan cermat mengamati ekspresi semua orang. Orang-orang tua ini tidak pernah bertemu tanpa berusaha untuk saling menekan dan pamer. Dia memilih momen ini untuk membuat pengumumannya justru untuk memberi tekanan pada orang lain. Lagi pula, orang-orang ini telah berkompetisi selama bertahun-tahun tanpa pemenang yang jelas, sehingga bakat dan kemampuan generasi berikutnya telah menjadi sumber kebanggaan baru mereka. Dan Grand Transformation Secret Fisik adalah kartu asnya. Fisik seperti itu cukup untuk menghancurkan anak muda manapun di benua abadi Cuyuan. Dia sudah bisa mengantisipasi ekspresi buruk berupa rasa iri, cemburu, dan kebencian di wajah mereka saat mendengar kata-kata Grand Transformation Secret Fisik. Namun, prediksi Li Kun salah. Mendengar perkataannya, semua orang hanya menatapnya dengan tatapan datar. Oh. Setelah mengangguk santai, mereka melanjutkan pembicaraan mereka sendiri. Hai, Pak Tua Zhang, apakah kamu sudah menerima surat dari anakmu? Tanya Zhang Yu. Mantan adik perempuanku, Jiang Zi, menyampaikan pesan kepadaku. Katanya anakku bergabung dengan regu pemindah batu bata. Jawab Zhang Yu. Apa? Pasukan pemindah batu bata? Desis. Itu mengerikan. Nah,
Anakku juga baik-baik saja. Pasukan pembawa kotoran kebetulan punya lowongan baru, jadi dia bergabung dengan mereka. Kau tahu yang disebutkan oleh Lu Chong, Li Hongtian. Anakku tinggal bersamanya sepanjang hari, makan dan tinggal bersama. Astaga, itu bahkan lebih mengesankan. Masa depan yang cerah, masa depan yang cerah. Haha, mereka terus memuji satu sama lain, mengabaikan sama sekali Li Kun yang berdiri di samping mereka. Wajah Li Kun menjadi gelap, otot-otot wajahnya berkedut. Oh, orang-orang tua ini, apakah mereka tidak mengerti, atau mereka melihat kepura-puraannya dan sengaja bersikap acuh tak acuh? Semua orang harus datang saat waktunya tiba. Bagaimanapun, putraku yang mencapai tubuh suci transformasi agung adalah hal yang sangat penting. Aku butuh semua pemimpin sekte untuk menyaksikannya. Dengan wajahnya yang berubah-ubah antara gelap dan terang, dia tidak bisa menahan diri untuk menambahkan kalimat lain. Dia secara khusus menekankan kata-kata, Grand Transformation Secret Fisik, takut kalau mereka tidak mendengarnya. Oh, mengerti. Keempat orang itu, masih saling memuji, menanggapi dengan datar dan melanjutkan pembicaraan mereka. Li Kun hampir batuk darah karena marah. Mengapa mereka sama sekali tidak bereaksi saat mendengar tentang putranya yang mencapai transformasi agung fisik suci? Tingkat ketenangan ini tidak normal. Mereka yang kebingungan selalu berada dalam kegelapan. Sedangkan mereka yang pandai memanfaatkan peluang, telah mencapai puncak kehidupannya. Situasi serupa dengan apa yang terjadi di benua abadi Cuyuan juga terjadi di tempat lain. Fenomena pengaruh istana abadi surgawi yang menyebar dari orang ke orang menjadi lebih intens. Karena itu, jumlah tahanan di Pulau Bayangan Gelap meningkat. Sementara itu, berbagai kekuatan secara pribadi berspekulasi tentang kekuatan macam apa sebenarnya Pulau Bayangan Gelap itu. Beberapa orang menduga itu adalah kekuatan yang didukung oleh Dao Surgawi, yang dimaksudkan untuk menggantikan Istana Abadi Surgawi. Sementara yang lain mengatakan pemimpin pasukan ini merupakan seorang ahli yang telah bangkit dari zaman dahulu. Ada berbagai versi cerita. Dalam kasus apapun, reputasi Pulau Bayangan Gelap telah menyebar jauh dan luas. Bab 655. Ding. Menerima 300 poin takdir dari alam abadi. Poin takdir saat ini, 19.200. Sistem berdenting lagi hari ini. Oh, poin lebih. Yi Feng duduk dari kursi malasnya. Selama periode ini, selain poin takdir yang diterima dari Chi Yitong, entah bagaimana dia telah mengumpulkan lebih dari 10.000 poin dari alam abadi. Dari mana semua poin takdir ini berasal? Dari para murid. Itu tidak mungkin benar. Sistem pasti sudah memberitahuku kalau itu dari para pengikut. Yi Feng merenung. Dia menguap dan berkata dengan mata ikan yang mati, terserah, kembali tidur. Namun, saat dia baru saja berbaring, suara sistem terdengar lagi. Karena kemalasan yang berlebihan dari tuan rumah, sistem menjadi tidak senang. Oleh karena itu, sistem mengeluarkan tugas baru. Mulai hari ini, kalian harus menerima satu murid dalam waktu 1 tahun, dan batas waktu 1 tahun ini tidak dapat diperpanjang dengan cara apapun. Jika tugas gagal, 99% kekuatan kultivasi host akan segera dicabut. Mendengar ini, Yi Feng langsung terbangun dan berdiri tegak. Sebagai seseorang yang tingkat kultivasinya hanya mencapai Golden Immortal, jika 99%-nya diambil, dia akan lebih lemah daripada lelaki tua di pulau itu. Brengsek, Yi Feng mengumpat keras. Kehilangan 99% kekuatan kultivasinya benar-benar mengerikan. Dia memeriksa sistem penyimpanan pertukaran. Tentu saja, opsi perpanjangan waktu telah hilang. Yi Feng mendesah tak berdaya. Ia telah berencana untuk menggunakan poin takdir untuk memperpanjang batas waktu penerimaan murid tanpa batas waktu. Lagi pula, sebagai seseorang dengan kemalasan terminal dan penundaan kronis, ia lebih suka tidak pindah jika ia bisa menghindarinya. Tetapi sekarang tampaknya hari-harinya menjadi pemalas sudah dihitung. Lalu apa saja syarat untuk menerima murid? Pasti ada standarnya, kan? Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, dia telah mencoba sebelumnya, dan menerima pengikut secara acak tidak akan berhasil, membuktikan pasti ada beberapa kriteria. Persetujuan sistem sudah cukup. Suara mekanis sistem merespons. Jawaban yang sama lagi. Yi Feng memutar matanya. Penjelasan itu sama saja dengan tidak ada penjelasan sama sekali. Baiklah. Dia hanya harus mencoba peruntungannya.
Baiklah, aku akan berangkat besok. Tetapi mengatakan besok adalah satu hal. Yi Feng akhirnya menghabiskan waktu lebih dari 20 hari hanya untuk mengemas barang bawaannya. Bukannya dia tidak ingin pindah. Hanya saja setelah mempertahankan kondisi malas ini sekian lama, orang-orang yang terjebak dalam siklus seperti itu merasa benar-benar sulit untuk bergerak. Satu-satunya alasan dia berhasil berkemas dalam 20 hari adalah karena dia terus memikirkan semua kemungkinan dia akan mati sebagai orang lemah setelah kehilangan 99% kekuatan kultivasinya. Itu memberinya sedikit motivasi. Tidak apa-apa, aku akan pergi di awal bulan depan. Kita sudah memasuki hari ke-20 bulan ini, apa salahnya beberapa hari lagi? Kita bulatkan saja. Yi Feng menghela napas, berpikir pasti ada banyak orang tidak berguna seperti dirinya di kehidupan sebelumnya juga. Menemukan sedikit kenyamanan dalam pikiran itu, dia dengan santai berbaring di kursi malasnya. Tetapi ketika hari pertama bulan itu tiba, Yi Feng kesiangan dan malah bangun pada hari kedua. Brengsek, Yi Feng terjerumus dalam penyesalan mendalam, menyalahkan dirinya sendiri atas kurangnya pengendalian dirinya. Tanggal 10, aku pasti akan berangkat tanggal 10. Sebulan sudah berlalu, apa bedanya beberapa hari lagi? Yi Feng menyatakan dengan tegas. Namun, dia kesiangan lagi pada hari ke-10. Dia duduk dengan lesu, dipenuhi rasa bersalah. Kecemasan menguasai hatinya, tetapi dia tetap tidak mau bergerak. Bagaimana kalau berangkat tanggal 20? Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara marah dari sistem terdengar, jika tuan rumah tidak pergi sekarang, batas waktu tugas akan dikurangi menjadi setengah tahun. Kotoran. Di bawah tekanan ini, Yi Feng tidak punya pilihan selain pindah. Dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, dia hanya memberi tahu tokoh kunci seperti Ye Bei. Dia tidak menggunakan susunan teleportasi tetap untuk meninggalkan keduanya. Lagi pula, pintu keluar teleportasi itu berada di antah berantah, dan dia tidak akan menemukan murid yang memenuhi syarat di sana. Jadi dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan teleportasi acak. Benua abadi susunan surgawi. Ini adalah salah satu dari 3 benua tengah, dan kekuatan serta fondasinya termasuk yang teratas dalam 3 benua tengah. Pada saat ini, lebih dari 1000 orang telah berkumpul di luar ngarai besar. Pandangan mereka semua tertuju pada formasi susunan di dalam ngarai. Ini adalah susunan yang tersisa dari zaman kuno. Menurut catatan, pada zaman kuno di alam abadi, banyak sekali iblis dari dunia lain yang menyerbu. Untuk melawan invasi iblis ini, banyak makhluk abadi bangkit untuk melawan, terlibat dalam peperangan yang berlangsung selama 10.000 tahun. Karena dampak perang besar ini, bahkan hingga kini, banyak medan pertempuran kuno, formasi susunan, dan alam rahasia yang tersisa dari masa itu. Baru-baru ini, karena alasan yang tidak diketahui, susunan kuno yang pernah rusak ini seringkali aktif dengan sendirinya. Dan sekarang, formasi susunan di ngarai di hadapan mereka adalah salah satu susunan kuno yang diaktifkan secara otomatis. Susunan ini sangat ganas. Begitu diaktifkan, seiring berjalannya waktu, susunan ini dapat menyerap kekuatan hidup dari segala arah di sekitar pusatnya. Itu juga dapat memengaruhi kesadaran makhluk hidup dan mengubah mereka menjadi jahat. Hanya dalam bulan yang singkat ini, dalam radius 1000 mil, area tersebut telah terpengaruh, menjadi tidak memiliki vitalitas. Banyak binatang buas telah berubah menjadi iblis, membawa bencana besar bagi manusia. Susunan ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh setan dari dunia lain yang pernah menggunakan tempat ini sebagai benteng. Jika susunan seperti itu tidak dihancurkan, kemungkinan besar akan memengaruhi seluruh benua abadi susunan surgawi. Itu adalah ancaman besar. Dengan demikian, lebih dari 1000 ahli susunan dari benua abadi susunan surgawi telah berkumpul di sini, berharap untuk menghancurkan susunan tersebut. Tetapi kesulitan dalam memecahkan susunan itu melampaui harapan semua orang. Untuk memecahkannya, satu-satunya cara adalah memasuki susunan itu dan menemukan matanya. Namun, makin dekat seseorang dengan susunan itu, makin tinggi kemungkinan kehilangan akal atau dirasuki setan. Bahkan para ahli yang berdiri di sini harus menggunakan sebagian besar kekuatan kultivasi mereka untuk menahan diri agar tidak terpengaruh, apalagi memasuki susunan itu. Namun demikian, sepanjang sejarah,
Selalu ada orang yang bersedia mengorbankan dirinya. Tim pertama yang terdiri dari 10 orang memasuki barisan 7 hari yang lalu. Ketika mereka keluar 5 hari yang lalu, mereka telah kehilangan akal sehat mereka, menjadi mayat berjalan belaka. Tim kedua yang beranggotakan 20 orang memasuki barisan kemarin dan belum ada berita sejak itu. Semua orang menonton dengan saksama, ekspresi mereka serius, bahkan tidak tega untuk bicara. Mereka yang bertanggung jawab tahu bahwa tanpa berita selama ini, tim kedua kemungkinan besar mengalami kemalangan. Pada saat ini, tanpa diduga, ruang di dalam susunan itu tiba-tiba beriak. Seorang pemuda malas langsung berteleportasi ke dalam arai. Ini benar-benar tidak mengenakan, memindahkanku ke hutan pegunungan terpencil seperti ini, Tidurku bahkan tidak nyenyak, tidak ada tenaga untuk berjalan sama sekali, biar aku tidur siang dulu. Setelah dipaksa keluar oleh sistem, Yi Feng yang mengantuk benar-benar kelelahan. Ia menemukan sebuah pohon besar, bersandar padanya, dan segera mulai mendengkur.